Wow, film Gundala tentunya film yang paling sulit yang pernah aku lakukan sepanjang karir aku ya. Di dalam rumah kita syuting di mana, untuk keluar pintu aja kita pindah ke tempat ke kota lain untuk Pindah. memberikan gambar yang yang sempurna buat Oh. penonton gitu. Hilil, ada yang terang tapi bukan lampu. Ada yang merah tapi bukan api. Itu loh, tombol subscribe. Buruan ya, subscribe YouTube channel Cinema 21 sekarang juga. Sekarang kita ngomongin film produksi dari Bang Joko. Kita mulai Mm-mm. dari film Pengabdi Setan. Mm-mm. Kita semua sama-sama setuju kalau ini super horor, bahkan diakui sama sutradaranya Dr. Strange, Scott Derrickson, kalau ini horor banget. Mm-mm. Bang Joko itu, kan tadi Bang Joko bilang ya, kayak itu adalah film yang Bang Joko gak bisa lupa, salah satunya Pengabdi Setan. Ya, Ketika akhirnya memilih untuk remake, sebenarnya Bang Joko tuh udah kebayang gak sih kalau bakalan se-booming itu, bakalan segitunya gitu, sampai meme-nya di mana-mana, bell-nya ikonik banget gitu dan sebagainya. kalau Pengabdi Setan memang ketika aku jadi filmmaker, aku kepingin meremake film Pengabdi Setan gitu. Jadi aku mencoba untuk Oke. approach produsernya dari Api Film, Pak Sunil Samtani dan Pak Gop Santani itu dari mungkin 10 tahun sebelum aku bikin Pengabdi Setan gitu. Wow, Jadi lama prosesnya. approach-nya lama. Setiap ketemu dengan Pak Sunil atau Pak Gop, aku selalu bilang, Pak, Pengabdi Setan mau di-remake nggak? Aku deh yang bikin gitu. Dan mungkin mereka belum ada rencana untuk membuat Pengabdi Setan remake, atau mereka pada waktu itu belum mempercayai aku untuk meremake Pengabdi Setan karena Pengabdi Setan adalah salah satu film yang sangat mereka sayang gitu. Jadi mereka milih-milih banget siapa yang akan nge-remake. Dan aku, walaupun aku suka film horor, aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membuat film horor kalau Mm-mm. aku tidak membuat film Pengabdi Setan. Jadi aku mau Oke, film horor pertama aku tuh Pengabdi Setan. Pengabdi Setan. Walaupun aku bikin film tuh ada elemen horornya ya, kayak di Kala ada elemen horor, di Pintu Terlarang, Modus Songonya ada Pada elemen semuanya, film horor. iya. Tapi nggak full horor, full on horor itu belum gitu. Jadi ketika aku akhirnya diberikan kesempatan untuk bikin film horor Pengabdi Setan, aku berpikir I'm in my element gitu, dan aku Oke. pasti merasa bahwa I can do this karena I love horror films. Um, aku berpikir bahwa um, I have lived to make this film gitu, karena aku cinta banget sama sama film aslinya, aku cinta banget sama genre horror, dan persiapannya juga secara teknis dan estetika juga mateng. Aku mengumpulkan kru-kru yang memang jago-jago banget, pemainnya juga jago-jago banget. Jadi everything was in the right place, dan aku merasa bahwa kalau misalnya ya, aku sebagai sutradara sudah memiliki kru yang pinter-pinter, sudah memiliki pemain yang pinter-pinter, yang harus aku lakukan adalah membuat kru dan pemain itu bisa come up with their best gitu. Jadi sutradara itu salah Betul. satu tugasnya adalah membuat setiap orang yang terlibat di produksi film itu bisa memberikan yang terbaik buat mereka gitu. Cara membuat mereka bisa memberikan terbaik yang mereka bisa berikan adalah memberikan environment yang safe gitu, environment yang nyaman gitu. Jadi kalau kita bikin film, kita harus membuat senyaman mungkin buat kru dan pemain gitu. Aku Setuju. nggak percaya dalam satu produksi film tuh harus stres. Aku nggak suka kalau misalnya dalam produksi aku ada yang membuli, baik secara mental ataupun secara fisik Betul. gitu. Jadi kalau misalnya everybody is feeling really safe, tentunya mereka Happy, akan bisa memberikan betul. yang terbaik Nyaman. gitu. Mm-mm. Betul. Setuju sih, tapi kru Mm-mm. ketika mereka juga ngerasa nyaman, pasti mereka bisa giving their best untuk pembuatan filmnya sendiri. Tapi aku Ya, jadi penasaran nih, Bang. Kalau mm-mm. misalnya tadi kan ini emang mau banget pokoknya film horor pertama harus Pengabdi Setan karena memang udah Mm-mm. nonton dan suka. Tapi Ya, untuk film lain kayak how you choose your movie gitu loh. Kayak apa sih mm. kriterianya untuk memilih oke, skenario ini mau gua angkat jadi film, oke, cerita ini mau ini di remake Mm. atau apa kayak gitu. Pertama, aku nggak pernah. Aku bukan director for hire. Jadi sutradara itu ada dua jenis ya, kalau bisa dibagi. Pertama, sutradara yang um, for hire, artinya orang bisa memanggil mereka untuk Oke. menyutradarai sebuah film. Misalnya ada sebuah perusahaan film, sebuah PH, production house, memanggil seorang sutradara, datang ke kantor dan memberikan misalnya, lo mau nggak nyutradarain film yang mau kita bikin? Mhm.
ini skenarionya, atau ini bukunya, atau ini materi yang bisa nanti diubah menjadi film gitu. Itu director for hire. Ada juga director yang memang kalau membuat film tuh harus dari dia gitu. Dan kebetulan aku masuk ke director yang kalau bikin film tuh memang dari aku pengennya mau bikin film itu gitu. Pengabdi Setan walaupun Oke. remake, aku sudah lama pengen bikin Pengabdi Setan. Gundala itu sebelum aku ditawari juga aku sebenarnya sudah punya keinginan untuk menyutradarin film Gundala gitu. Jadi ya sekarang banyak misalnya orang-orang yang bilang Joko mau nggak menyutradarai film kita segala macam, dan kebetulan belum bisa gitu karena memang bukan director for hire. Nggak berarti bahwa director yang bikin film harus tahu dari dia itu lebih baik dari director for hire atau sebaliknya, karena itu memang pilihan aja sih gitu. Bagaimana aku memilih film yang aku sutradarai? Sebenarnya aku sudah bikin planning ya. Paling enggak beberapa film ke depan aku sudah punya plan. Salah satu alasan yang paling kuat aku memilih film adalah bagaimana aku tidak membuat film yang serupa dalam waktu yang berurutan gitu. Misalnya setelah aku bikin film Janji Joni yang pertama, film kedua aku nggak mau tuh film komedi lagi gitu, atau film yang mirip Janji Joni. Film kedua aku mau bikin film yang berbeda, makanya aku bikin film mash up lah namanya ya, gabungan antara beberapa genre di film Kala. Kemudian aku film ketiga memutuskan bikin film yang beda lagi, Pintu Telarang dan seterusnya gitu. Karena aku sebagai sutradara tidak mau terjebak dalam label gitu. Kalau misalnya kita membuat beberapa film yang sama, dari segi tema sama, gaya bercerita sama, kita akan diberikan label oleh penonton. Jadi penonton punya certain expectation. Jadi punya ekspektasi tertentu setiap kali kita mau bikin film. Iya. Karena mereka berpikir bahwa pasti filmnya akan mirip seperti film-film yang pernah aku buat dan ada ekspektasinya. Aku lebih suka ketika orang menunggu film aku, mereka ekspektasi cuman oke, ini film dari Joko Anwar tapi bentuknya seperti apa dan cara berceritanya seperti apa. Karena aku sebagai filmmaker itu ketika aku baca skenario, aku tuh merasa aku nggak mau jadi ketika aku baca ini udah pernah dibuat sering gitu, nggak mau. Makanya kalau aku bikin film, aku selalu memberikan beberapa hal yang tidak di dalam ekspektasi, selalu bikin di luar ekspektasi. Terutama kalau aku bikin film, aku pengen endingnya itu orang yang beda dari ekspektasi ya. Dan kalau misalnya orang-orang yang sering nonton film aku, biasanya mereka sudah let go gitu. Oke, ini pasti something yang nggak ekspektasi nih gitu. Tapi kalau misalnya orang yang terbiasa dengan pakem, tentunya kalau nonton film ada kayak ini kok berbeda ya gitu. Tapi seperti itu cara aku membuat film, karena aku sebagai pembuat film juga ingin aku sebagai penonton filmku sendiri, aku merasa tidak bosan ketika menontonnya gitu sih. Jadi aku sudah bikin planning, makanya dalam film-film aku tuh biasanya ada clue untuk film selanjutnya. Dalam film Janji Joni ada clue untuk film Kala, dalam film Kala ada clue untuk film Pintu Telarang, dan seterusnya gitu. Dan clue-nya kadang-kadang obvious, kadang-kadang nggak obvious. Tapi ya memang sudah direncanakan si next filmnya apa untuk beberapa film ke depan. Nah, berarti buat Sobat 21 yang kepo film terbarunya Bang Jokan nih, coba diingat-ingat film terakhirnya, siapa tahu ada clue-nya guys di situ. Oke. Biar nggak horor nih ya, ini udah agak-agak malam ya, foto ibunya saya ganti dulu ya, karena agak menyeramkan. Kita sekarang ngomongin tentang Gundala. By the way, sebelumnya I have to be honest, aku a big fans of BCU dan aku suka banget sama Gundala. Bang Jokan, terima kasih, Sela. Makasih. Aku suka banget sama Gundala, tapi aku penasaran karena gini. Mungkin sebenarnya film action banyak ya gitu, sebelum muncul jagat sinema Bumi Langit mungkin film action juga ada gitu, tapi the superhero menurut apa mungkin sebelumnya ada, tapi zaman aku sampai sekarang aku baru pertama kali nonton di Gundala gitu. Terus aku jadi berpikir nih Bang Jokan, apa ya yang paling susah ketika bikin film Gundala ini gitu, from the process, apa sih Bang yang paling sulit untuk bikin Gundala ini? Wow, film Gundala tentunya film yang paling sulit yang pernah aku lakukan sepanjang karir aku ya. Karena pertama dari segi temanya bahkan aja. Sepanjang karir. Karena dari segi tema itu film superhero. Film superhero itu very limited. Artinya genre-nya itu terbatas yang bisa dilakukan di film superhero. Tapi penghuninya udah banyak banget gitu. Dari Hollywood tentunya. Ada Marvel, ada DC, dan
semua yang ada di genre superhero itu sudah dieksplor di situ, baik dari segi cara bercerita, tema dan sebagainya. Jadi bagaimana cara membuat Gundala itu berbeda dengan film superhero yang sudah ada, walaupun genrenya sangat terbatas. Tentunya aku berpikir bahwa film superhero lain itu mereka ceritanya luas dan melibatkan forces di luar bumi. Kalau kita lihat Marvel atau DC kan banyak sekali menampilkan makhluk-makhluk luar angkasa apa segala macam. So it's more science fiction. Nah kita berpikir, aku dengan para produser bumi lain berpikir bahwa BCU harus berbeda. Perbedaannya harus inherent di Indonesia. Di Indonesia tuh apa yang dekat? Kita dekat dengan yang namanya mysticism dan mitologi. Jadi makanya cerita background story-nya itu dari mitologi dan mysticism tale mysticism yang ada di Indonesia. Mitologi. Tapi masalah yang dihadirkan dalam film BC itu harus grounded, artinya harus merefleksikan apa yang sedang dihadapi orang-orang Indonesia sekarang. Makanya di Gundala elemen mysticism dan mitologi ada di situ, tapi yang dihadapi oleh karakter-karakternya adalah hal-hal yang memang real gitu. Yang kita hadapi di Indonesia apa? Salah satunya adalah politikus, corrupt politicians gitu kan, politikus yang jahat banget. Terus ada warga masyarakat, sebagian warga masyarakat yang merasa bahwa mereka harus memikirkan diri sendiri untuk bisa hidup dengan nyaman gitu kan. Jadi ya itu yang aku coba tampilkan di cerita di Gundala. Dan itu cara bikinnya susah banget. Cara bikin susahnya karena dari segi teknis. Pertama, untuk membuat film seperti Marvel atau DC, itu membutuhkan resources yang sangat besar. Resources tentunya dari budget. Nah, budget ketika membuat film seperti Marvel itu bisa sampai dengan 200 juta dolar lebih, yaitu 3 triliun. Nah, film Indonesia mentok-mentoknya itu nggak sampai 100 miliar. Nah, film Gundala itu bahkan jauh dari itu gitu. Jadi ketika kita harus membuat film yang ingin pastinya nanti oleh penonton akan dibanding-bandingkan dengan Marvel atau DC, dengan budget yang sangat kecil, what can we do gitu. Jadi kita berusaha untuk membuat elemen cerita, elemen karakter yang memorable gitu, dan menggabungkan banyak sekali karakter dalam satu film itu kan butuh effort gitu. Dan alhamdulillah walaupun ngerjain skenario lama banget 1 tahun lebih, akhirnya semuanya bisa tercover dengan baik gitu. Dan itu syutingnya 53 hari ya, tapi kalau misalnya kita lihat skenarionya pertama kali kita hitung itu seharusnya 90-an hari, tapi karena kita berpikir ini adalah satu waktu buat kita untuk bisa membuktikan bahwa Indonesia dikasih budget berapa aja kita bisa membuat sebuah film superhero. Karena misalnya ketika kita membawa Gundala ke Toronto International Film Festival, satu festival yang sangat prestisius banget, susah banget untuk masuk situ. Ketika kita putar di sana, orang nanya, budgetnya berapa sih? Aku bilang budgetnya sekian gitu. Mereka bilang, nggak mungkin. Ya segitu, nggak mungkin segitu. Bahkan untuk Indonesia itu nggak mungkin. Ya segitu gitu. Jadi memang Gundala itu kalau tidak dikerjakan dengan cinta dan pengorbanan dari setiap orang ya, kru dan pemain itu memang mereka nggak ada mengeluhnya. Memang berat banget pengerjaan secara teknis dan estetika. Dan akhirnya filmnya jadi gitu, dan kita sangat bangga dengan hasilnya. Kita kalau melihat lagi film Gundala gitu, kita pas nonton kita ngelakuin ini ya, oh my god. Padahal waktu itu salah satu yang paling memorable adalah jadi adegan terakhir yang di rooftop itu perkelahian. Di rooftop. Kita seharusnya syutingnya normalnya itu untuk melakukan adegan seperti itu paling nggak 3-4 hari. Tapi kita cuma punya waktu ngelakuinnya dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi. Karena kita memang mulainya malam, siangnya kita libur, kita mulai malam jam 7 malam. Dari jam 7 ternyata pas kita mau siap-siap itu hujan deras, karena Indonesia nggak bisa diprediksikan. Itu hujan sederas-derasnya sampai jam 12 malam.
kita langsung, oh my god, 4 jam kita udah lewat, padahal kita cuma punya waktu untuk kerjakan adegan yang sangat susah banget, it's fighting scenes apa segala macam. Betul, betul. Akhirnya oke, jam 12 itu selesai hujan, semua kru ngebantuin untuk mengeringkan itu lantai karena itu Wadah. rooftop itu segini tebalnya air hujan, dan itu kita bersihin, bukan cuma dibersihin tapi dikeringkan, sudah kering banget. Oke teman-teman, ini sudah kering, mari kita syuting lagi. Semua pemain masuk, alat masuk, kita mau siap. Aku bilang standby, and pas mau bilang action, hujan lagi. Hujan lagi, dan itu hujan sampai jam 2 pagi. Jadi kita kadang, itu sering banget. Akhirnya kita harus membuat sebuah adegan yang sudahlah seharusnya 3 hari, kita cuma punya waktu 8 jam, dan akhirnya karena hujan, karena kita punya waktu cuma 3 jam. Gitu. Dan ketika filmnya jadi, itu ya nontonnya otomatis nangis semua, karena filmnya jadi. Iya sih. Tapi gila sih, karena aku salah satu yang suka, terus pas aku denger ternyata pembuatannya seperti ini, itu aku makin, wow, aku udah ngebayangin sih, ini pasti susah bikinnya, karena aku pertama kali nonton film kayak gini dan diproduksi Indonesia gitu. And honestly, ketika keluar bioskop setelah nonton Gundala, aku merasa kayak, tadi gue baru nonton film Indo ya, masa sih kayak gitu? Karena it's so good, dan kita semua sih, terutama aku dan pasti banyak Sobat 21 di rumah yang jadi berharap banyak sama Jagat Cinema Bumi Langit kan. Akhirnya Indonesia punya universe sendiri guys, gitu. Mudah-mudahan bakal segera ada kelanjutannya. Pasti. Sekarang kita lanjut lagi ke film selanjutnya. Kita balik lagi ke film horor, Perempuan Tanah Jahanam. Aku tuh ada dengar di YouTube-nya Karadit kalau Bang Joko bilang ceritanya ini berasal dari mimpi ternyata. Untuk iya. Jadi gini, gabungan antara mimpi. Jadi kalau kita bikin film, kalau orang nanya idenya dari mana sih gitu. Ide itu kan nggak muncul gini, misalnya kita lagi diam, tiba-tiba muncul di kepala kita ada sebuah ide untuk bikin film. Ide bikin film dari awal sampai akhir, nggak kayak gitu. Jadi kita, kalau kita mencari ide, beberapa dari mimpi, ada beberapa adegan yang vivid banget, ada di kepala aku selama bertahun-tahun sebelum aku nulis skenario-nya. Sama pada waktu itu concern tentang bagaimana ketika penduduk Indonesia sudah yang banyak sekali jumlahnya, dan kita kerja semua akan mencari nafkah, dan modernisasi membuat beberapa profesi itu harus digantikan dengan mesin gitu. Itu juga salah satu ketika aku come up dengan toll booth attendant gitu, penjaga pintu tol yang tadinya mereka bekerja di booth dan akhirnya digantikan dengan mesin kartu gitu. Jadi itu beberapa hal yang menjadi ide untuk Perempuan Tanah Jahanam. Berarti dari mimpi, terus memang terus ada satu isu lagi, akhirnya semua digabung menjadi film Perempuan Tanah Jahanam ini. Iya. Bahkan aku sampai, pas aku dengar ceritanya waktu itu, bahkan sampai syuting di 5 hutan ya, supaya persis nih sama apa yang ada di mimpinya Bang Jokan tentang Perempuan Tanah Jahanam ini. Sampai mencari-cari hutan, guys. Ya, jadi di film, jadi sebelum aku bikin Perempuan Tanah Jahanam itu, aku harus menjelaskan dunianya ya kepada cast dan kru gitu. Jadi aku membuat gambar sketch dusun ini, kampung ini, yang pertama mengelilingi dia adalah hutan bambu. Di luar hutan bambu itu ada hutan heterogen dulu, baru hutan bambu. Di luar hutan bambu itu ada hutan yang pohonnya gede-gede, homogenes. Yang paling luar itu ada hutan pinus gitu. Jadi bagaimana membentuk dunia ini jadi di filmnya, ya kita harus mencari di banyak sekali tempat gitu. Dan ada beberapa waktu kita syuting di dalam rumah, kita syuting di mana, untuk keluar pintu aja kita pindah ke kota lain untuk memberikan gambar untuk memberikan yang sempurna buat penonton gitu. Karena kita pakai di lokasi itu bisa, cuman secara sinias kita, kok kita kompromi tidak memberikan sesuatu yang sesuai dengan visi kita yang ada di kepala pada awalnya gitu, ketika kita berencana untuk bikin film itu. Jadi untuk bikin film itu ya memang harus effort besar, harus penuh cinta gitu, cinta terhadap filmnya, cinta terhadap pekerjaan kita, dan keinginan untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Hasilnya itu ya bebas, masyarakat bisa memberikan penilaian sendiri, tapi kita sebagai sinias harus berusaha untuk memberikan yang terbaik.
Gokil sih, baru tahu ya buka pintu keluar rumah aja ternyata lokasinya sudah berpindah. Ternyata Mm-mm. harus syuting sampai pindah lokasi. Kebayang Gundala sih. itu Nah, terus kalau ngomongin, Gu- mm-mm, Gundala itu balik ke Gundala sebentar, itu adegan oke, pembukanya yang bentrokan antara penjaga petugas keamanan dan para pekerja pabrik itu depan belakang itu beda lokasi. Tapi kita jahit sedemikian rupa supaya bagus. Karena kalau misalnya kita ambil satu lokasi itu belakangnya ada pohon-pohon, sementara kan oke. uh, kita sangat strict banget untuk pengendalian warna dalam satu frame, satu Mhm, adegan gitu. Karena warna akan memberikan rasa yang berbeda untuk penonton. setuju. Hmm. Gila berarti depan sama belakang pabriknya itu udah beda lokasi Beda, lagi, iya. gokil. Ngomongin Perempuan Tanah Jahanam, aku inget banget waktu promo itu juga nggak kalah gokil. Disebar di mana-mana, di Mm-mm. jalan-jalan, patung PTJ, terus ketika premier di setup sedemikian rupa, ya kan? Mm-mm. Sampai ini kalau menurut aku ini yang paling hits. Nonton bareng di lokasi-lokasi yang sudah Nah, terkena horor itu Bang Joka tuh bisa kepikiran dan mendasari itu tuh apa gitu promonya sampai kayak gitu. itu salah satu, itu bukan promo sih untuk nonton di bioskop lama itu nggak promo, itu salah satu dari usaha kita untuk memberikan cinematic experience yang maksimal kepada penonton. Kita berpikir kalau misalnya kita bisa putar Perempuan Tanah Jahanam di apa namanya di sebuah bioskop lama itu akan memberikan satu pengalaman yang unik dan sangat intens banget. Tapi ternyata dari satu bioskop lama ke bioskop lama lain kita nggak dapat izin juga akhirnya, ya gitu. Jadi mungkin nanti akan dilakukan kalau pandemi selesai kita akan cari bioskop lama lagi. Tapi setuju sih kalau dibilang untuk memberikan experience yang lebih, wah pasti lebih sekali ya kalau nonton Mm-mm. di tempat seperti itu. Nah, biar agak-agak malam ya, dari tadi kan pembahasannya udah agak-agak horor nih. Kita Mm-mm. bakal main. Jadi aku bakal ngasih beberapa emoji dan Bang Jokan bisa mencoba menebak dari emojinya ini tuh judul filmnya ini gitu. Kita Wah, coba ya. lemak, lagi Ini lemak gampang banget. banget. Ini gampang banget. Ini Oke. Mm-mm. Aduh, nggak kelihatan. Oh, ini mah pengabdi setan. betul. Gampang kan? Gitu. Terus kita Kaca, coba tes lagi ya. kacamata aku Selanjut. udah harus ganti. Kita lanjut lagi ya. Sekali lagi. Mm-mm. Ini. Janji Joni. Betul. Karena sudah bisa nih yang gampang-gampang, sekarang kita coba yang agak sulit ya. Ini. Modus anomali. Mungkin bisa juga, tapi sebenarnya ini Blair Witch Project tadinya. Oh, Blair Witch Project. Oke. Kayak gitu. Mm-mm. Selanjutnya ini. Em, Film horor. Film Hollywood juga. horor. Iya, film luar. Edward Scissorhands. Betul. Scissorhands ya. Ini yang terakhir. Ini pasti gampang sih. Ini kalau sekali lihat pasti bisa. Pasti tahu. Which? Ada elf, ada witch, ada elf, ada cincin dan ada Oh, volcano. Lord of the Ring. Lord of the Ring. Betul. Sekali lagi, sekali lagi. Terakhir, Mm-mm. pasti Bang Joka bisa kalau ini. Tada! Gundala Putra Petir. Betul. Ini gampang Bener. banget kan, masih Gundala. Ini adalah Gundala, betul. Oke, jadi kita sudah mau mendekati sesi penutup nih, Bang Jokan. Aku punya satu pertanyaan lagi. Kayak, Ya. if you have to choose dari semua film yang Bang Jokan udah pernah produksi, apa film yang secara pribadi Bang Jokan paling suka, merasa kayak this is my hero gitu, kayak yang paling Bang Jokan suka? Dari semua film yang aku bikin. Yes. Setiap film yang aku bikin itu tidak pernah aku lakukan tidak dengan sepenuh hati, baik itu cinta, pikiran, ataupun usaha. Jadi nggak bisa dipilih satu karena semua film aku cinta dan ya
merasa bahwa setiap film itu memberikan pengalaman yang luar biasa, baik dari pembuatannya ataupun dari em, reaksi dari penonton ya, baik atau buruk, suka atau tidak suka, selalu memberikan eh, sebagian dari pengalaman untuk jadi seorang sineas. So it's good. Berarti tidak bisa dipilih karena semuanya adalah karya yang ya harus bangga karena dikerjakan dengan sepenuh cinta dan sepenuh hati dari Bang Jokan. Oke, Ya, ini aku mewakili pertanyaan semua orang yang sudah tadi nanya dan ada di question box adalah tentang project kedepannya. Sinematik BC, Bumi Langit lah, atau project tadi udah dibilang ya teman-teman belum boleh dibocorin ternyata film ke-9-nya. Tapi boleh dong diupdate nih project kedepannya gimana? Mungkin ada apa yang lagi dikerjain sekarang? Bumi Langit kah? Gitu. kalau Bumi Langit ada 2 film yang aku juga jadi produsernya. Satu Sri Asih yang akan disutradarai oleh Upi. Terus ada film Virgo and the Sparklings yang akan disutradarai oleh Odia Rahab. Dan ada satu film yang aku tulis dan aku sutradari sendiri yang akan disuting mudah-mudahan 2 bulan lagi. Tapi belum bisa dibocorin apa. Berarti ditunggu aja teman-teman, tidak bisa dijawab di sini dan tidak bisa dibocorin. Oke, this is going to be the last question. Jadi sebagai penutup, mungkin tadi Bang Jokan sempat sebut sedikit sih tentang prediksi kira-kira perfilman Indonesia ke depannya ini gimana. Tapi boleh sedikit diulang lagi untuk diingetin ke Sobat 21. Menurut Bang Jokan, prediksi kira-kira ke depannya perfilman Indonesia ini akan seperti apa? Sebelum pandemi dimulai, film Indonesia sedang masa golden age karena kita sangat mendapatkan kepercayaan dari penonton. Itu nanti ketika kita akan kembali beraktivitas lagi, walau baik dari segi sineas maupun dari bioskop, aku rasa film Indonesia akan tetap memiliki masa depan yang cerah sih. Asal kita mau saling mendukung. Penonton adalah salah satu dari stakeholder atau pemangku kepentingan dari perfilman Indonesia. Kalau misalnya kita dukung, nanti kita akan bangkit dengan cepat dan mudah-mudahan semuanya akan kembali seperti biasa. Amin. Berarti kita harus bukan harus optimis, memang pasti optimis karena kemarin lagi golden age dan setelah pandemi selesai, perfilman Indonesia pasti akan jauh lebih baik. Yeah. Ditunggu Jagat Bumi, Sinema Bumi Langit lagi. Aku sangat menunggu kelanjutan ceritanya dan film project ke-9-nya nih belum bisa dibocorin guys, gitu. Jadi untuk boleh Mas Joko, Bang Joko untuk salam penutupnya nih buat dada-dada sama Sobat 21 yang udah dari tadi nonton dan juga mungkin sedikit pesan nih untuk tetap menjaga jarak, pakai masker dan segala macam di masa new normal ini. Silahkan. Ya, teman-teman, terima kasih udah ikut IG Live selama sejam. Mudah-mudahan ada yang bisa dijadikan semoga ada yang bisa berguna gitu informasi yang kita obrolin sepanjang jam ini dan tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan karena seperti patah hati pandemi ini akan juga kita lalui. Ya. Amin. Betul, patah hati akan berlalu, begitu juga pandemi ini, teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Bang Jokan waktunya. Sukses terus ya Bang untuk project kedepannya. Makasih Sela, makasih teman-teman semua. Dadah. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.